Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai semakin kehidupanmu bercahaya, semakin dirinya menggila. Oke, ini aku rasa adalah energi dari orang-orang yang sepertinya memusuhi kamu, atau ini adalah haters, para pembenci ya, yang mana memiliki rasa iri hati dan kedengkian yang mendalam terhadap dirimu ya guys ya. Karena di sini aku merasakan bahwa ketika kamu mulai bangkit dari keterpurukan dan menata kembali kehidupanmu ya, dan ketika kehidupanmu ini terlihat semakin bercahaya oleh dirinya, maka dirinya ini pun kayaknya semakin menggila ya guys ya. Banyak sekali hal-hal yang nyeleneh, bahkan luar daripada ekspektasi ya, di luar dugaan ya. Dia melakukan sesuatu yang kayaknya itu di batas ambang normal kayak gitu loh guys ya. Bahkan bisa terbilang abnormal gitu ya guys ya, karena tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya gitu ya guys ya. Mari kita lihat seperti apa ya. Di sini ada Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada The High Priestess, ada Queen of Atmas or Queen of Swords, ada The Lord of Shadow, ada Three of Pentacles, ada King of Wands, ada The Wealth Hunt, one more, ada Six of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang, bahkan seseorang ini sepertinya tidak sendiri ya guys ya. Dia ngajak-ngajak orang-orang sekitar, bisa keluarganya sendiri ya, anggota keluarganya sendiri, atau sahabatnya, kerabatnya gitu ya guys ya, untuk memusuhi kamu gitu ya guys ya. Karena di sini dia memiliki rasa iri hati, bahkan kedengkian yang mendalam kepada dirimu ya. Dia memang memiliki penyakit hati akut di sini ya guys ya. Karena di sini aku melihat bahwa dia ini selalu memperhatikan tindak tandukmu ya, dikonfirmasi oleh The Lord of Shadow ya. Dia ini selalu mengintai kamu ya, kemana kamu pergi ya. Kalau kamu mau pergi gitu ya guys ya, dia cepat-cepat melihat atau menengok kamu keluar rumah gitu ya guys ya. Dia celengak-celenguk gitu ya, memperhatikan kemana sih kamu tuh pergi. Atau dia ini juga bisa langsung telepon atau hubungin temannya ya guys ya, atau sahabatnya gitu ya guys, yang menjadi andalannya untuk membantu dia dalam misi atau visi untuk ngerjain kamu gitu ya. Dia senang mengintai kamu dari kejauhan ya orang ini ya. Orang ini adalah orang terdekat di sekitaran kamu loh guys ya, di circle kamu atau di komunitas kamu ya. Mungkin saja di tempat kamu stay saat ini ya guys ya, dimana kamu tinggal saat ini ya, mungkin saja kamu berada di lingkungan yang sangat toksik ya guys ya. Dan orang ini benar-benar sangat toksik karena orang ini berpenyakitan hati ya. Dia ini rada-rada menggila ya kelakuannya ini ya guys ya. Aku lihat di sini dia hampir, sorry to say ya, kayak gendeng gitu ya guys ya, gemblung ya. Karena terlalu mengurusi dan memikirkan kehidupan orang, yaitu kamu. Di sini dia selalu saja berusaha untuk membuntuti kamu ya, semacam kayak meneropong setiap aktivitas atau pergerakan dari dirimu gitu ya. Tidak akan pernah lepas dari pantauannya ya. Jadi dia selalu mengamati kamu tuh lagi apa, kamu tuh pergi kemana, kepo gitu ya guys ya, pengen tahu urusan orang gitu ya. Padahal urusannya sendiri pun
itu nggak kelar-kelar. Dia kan orang yang memiliki rumah tangga sendiri juga ya, orangnya sudah menikah atau get married ya guys ya, dia punya keluarga sendiri. Tapi dia kecenderungan banyak ngurusin urusan orang ya, ketimbang urusan kepribadinya atau keluarganya ya. Dia tidak begitu care atau peduli dengan keluarganya ya. Mungkin saja anggota keluarganya ini udah bisa ngurus diri sendiri gitu ya guys ya. Mungkin aja anak-anaknya udah pada gede gitu ya guys ya. Atau suaminya ini jarang pulang ya, atau suaminya ini juga sering kelayapan gitu loh guys ya. Jadi dia ini kayak, sorry to say, kesepian ya. Dia ini orang kesepian. Oleh karena itu dia selalu berusaha untuk mencari cara agar terjadi huru-hara atau keributan gitu ya guys ya. Orang ini suka sesuatu yang rame, yang mana dia ini suka bikin onar atau cari gara-gara gitu ya guys ya. Tapi setelah terjadinya onar, keributan, kerusuhan, dia akan mundur perlahan, kayak gitu orangnya ya. Jadi dia ini hanya bisa berbuat tapi tidak bisa bertanggung jawab. Nah seperti itu ya, dia akan selalu lari setelah dia berkelakuan tidak baik atau tidak pantas terhadap orang, sehingga orang akan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang seperti ini gitu loh guys ya. Dia ini tipe orang yang lempar batu sembunyi tangan gitu ya, termasuk orang yang pengecut atau cemen ya guys ya. Tapi dia ini selalu saja punya asisten setia sepertinya ya, atau kayak punya antek-antek ya, punya seseorang atau sahabat karib, teman dekat yang selalu membantunya ya. Mungkin karena dia ini memiliki kesamaan frekuensi dengan temannya itu, atau punya karakter yang sama ya, atau sama-sama berpenyakitan hati ya, sehingga mereka ini kompak banget gitu loh guys ya, bersekongkol. Aku ngerasa dia ini adalah orang yang tidak mau capek, tidak mau lelah dengan urusannya sendiri gitu ya guys ya. Dia malah suka melakukan pekerjaan yang tidak berguna atau tidak menghasilkan kayak gitu, semacam kumpul-kumpul untuk ngerumpi, ngegosip kayak gitu loh guys ya. Kebanyakan sih dia ini pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga ya. Dia nggak punya kerjaan sampingan ya, walaupun dia punya kerjaan sampingan tapi dia tidak terlalu fokus ke sana. Dia lebih tertarik untuk ngurusin kehidupannya orang. Dia juga suka mencari berita-berita terupdate gitu ya untuk disebarluaskan. Nah itu kan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak digaji atau tidak mendapatkan kompensasi apapun gitu, tapi dia kerjakan dengan senang hati, dia melakukan itu gitu. Karena itu sudah menjadi habit atau kebiasaannya sejak dulu sebelum berumah tangga gitu loh guys ya. Setelah berumah tangga, habit itu tidak bisa terlepas dari dia, tidak bisa sirna begitu saja. Dia masih ingat keahlian-keahlian dia dalam menggosip, dalam menyebarluaskan berita, dalam membuat cerita karangan ya. Sehingga dia ini suka ngumpul-ngumpul dengan tetangga-tetangga sesama ibu rumah tangga mungkin ya, untuk gosipin orang. Itu aja kerjaannya ya. Tapi untuk cari duit dia nggak mau ya. Mungkin saja di sini sepertinya suaminya ya atau pasangannya gitu ya. Karena di sini energinya kebanyakan cewek sih ya. Di sini pasangannya sudah berusaha dan berulang kali untuk minta bantuan ke dia gitu, agar mau diajak bekerja sama ya dalam mencari keuangan gitu ya guys ya. Tapi dia nggak mau gitu ya. Dia ini tipe orang yang sangat egois ya. Jadi kalau cari duit tuh tugasnya kamu gitu ya, berkata kepada pasangannya kayak gitu. Kalau dia ini tugasnya kan ibu rumah tangga, ibaratnya ya kalau nggak kerja, nggak menghasilkan duit ya nggak apa-apa. Kan kalau menghasilkan duit itu tugasnya lelaki, kayak gitu loh guys ya. Jadi dia masih memiliki mindset yang sangat-sangat konservatif ya. Jadi dia nggak mau kerja ya. Pokoknya harus pasangannya yang kerja, yang menyediakan semua fasilitas dan keuangan untuk dia. Jadi kayak pengen jadi ratu gitu loh guys ya. Nah ibarat kata seperti itu ya. Oleh karena dia nggak ada kerjaan ya, makanya dia senang sekali memantau dan mengintai kehidupannya orang. Dan di sini adalah beberapa dari kamu yang resonate, yang melihat readingan ini gitu loh guys ya. Di sini dia melihat kamu ini kontras dengan kehidupannya ya. Kamu adalah sosok yang pekerja keras di sini ya guys ya. Kamu benar-benar mandiri orangnya di sini ya. Terlepas
kamu ini cowok atau cewek ya guys ya, kamu benar-benar mandiri, bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri ya. Nah ini yang bikin dia iri loh guys ya, dia tuh pengen kayak kamu gitu tapi nggak bisa gitu loh guys ya. Kamu ini orangnya pantang menyerah dan tidak kenal lelah ya. Kamu kalau misalnya kerja itu benar-benar kayak selalu pengen menuntaskan pekerjaan itu secara maksimal gitu loh guys ya, agar kamu bisa mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan jerih payahmu ya. Dan di sini dia melihat kamu sebagai sosok yang terlalu banyak berada di dalam rumah gitu ya, sehingga dia berasumsi bahwa kamu ini kurang gaul atau tidak gaul orangnya gitu loh guys ya. Dan dia ada yang menyebar berita bahwa kamu ini kurang pergaulan kayak gitu ya, dia kayak ngegosipin gitu. Tapi di sini kan kamu ini tipe orang yang masa bodoh amat gitu ya, nggak peduli orang mau ngomong apa ya terserah gitu ya, dia kamu gitu kan. Kamu ini udah tahu kok siapa orangnya ya, mungkin saja ini adalah tetangga terdekat kamu ya, di seberang rumah atau di samping rumah gitu ya guys ya, atau ini adalah teman yang suka nyaingin kamu gitu ya. Dia ini selalu melihat aktivitas kamu dari kejauhan ya. Dan aku rasa di antara kamu ini ada yang sudah cut off koneksi dengan dirinya ini ya, karena kamu merasa orang ini toksik gitu. Jadi kamu nggak mau ngeladenin gitu ya guys ya, dan nggak mau berinteraksi, nggak mau terkoneksi. Jadi kamu di sini lebih tertutup ya. Tapi anehnya nih orang kayaknya menggila ya guys ya, dia ngejar-ngejar kamu. Padahal kamu ini udah menghindar loh. Sedaya upaya kamu ini menghindari dia agar tidak terjadinya konflik gitu. Kamu berusaha banget untuk menahan emosi kamu, dan di sini kamu lebih banyak berfokus pada keuangan ya guys ya. Sehingga di sini membuat keuangan kamu makin bagus, dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles ya. Nah, melihat kehidupan kamu ini makin hari makin sejahtera, makin hari makin makmur ya, maka kehidupan kamu ini sepertinya di mata dia itu terlihat semakin bercahaya. Dan inilah yang membuat dia ini semakin menggila ya guys ya. Dia berperilaku terkadang ini di luar nalar ya guys ya, sampai ada di antara dia ini ya yang pergi ke perdukunan gitu ya guys ya, untuk mengirimkan sihir ya. Saking irinya dia terhadap pencapaian-pencapaian yang kamu capai di dalam kehidupanmu, karena di sini dia melihat kehidupanmu ini sangat bercahaya ya guys ya. Karena kamu di sini kayaknya bahagia, punya pasangan yang setia ya, punya hubungan yang harmonis, anak-anak yang ceria, atau punya anggota keluarga yang lengkap ya, dan pentacles atau keuangan yang mapan, mendukung lah untuk kamu bisa hidup berbahagia kayak gitu loh guys ya. Jadi dia di sini kayaknya nggak terima gitu, ngelihat kamu ini kehidupannya ini membahagiakan. Itu kenapa ada di antara dia ini yang sepertinya tindakannya ini mulai menggila ya guys ya. Dia pengen menghancurkan, merusak gitu ya, entah itu dari segi hubungan atau relationship yang kamu miliki ya, atau secara pekerjaan, usaha karir, bisnis ya, atau kerezekian gitu, pengen dia halang-halangin gitu biar kamu ini kerezekiannya tuh mandek gitu ya, nggak lancar. Nah seperti itu ya. Di antara dia ini ada yang bisa bermain magic ya guys ya. Kayaknya dia bikin sendiri ramuan-ramuannya gitu loh guys ya. Entah dia belajar dari mana ini ya. Dia kayaknya bisa gitu mencampurkan rempah-rempah atau ramuan yang pakai mantra atau apalah gitu ya. Di sini kayaknya horor banget gitu ya. Aku rasa dia ini pengen kayak meneror kamu gitu ya melalui jalur angin ya, semacam kayak sihir gitu ya guys ya, yang bikin kamu itu kayak merasa horor di dalam rumah gitu ya, merasa tidak tenang, terganggu ya. Karena di sini dia kayaknya tidak bisa mengganggu kamu ya guys ya, karena kamu banyak menghabiskan waktu itu di dalam rumah gitu ya. Sementara ketika kamu keluar rumah ya, berpergian gitu ya guys ya, dia melihat kamu itu kayaknya berbahagia terus gitu. Kehidupan kamu ini membahagiakan, dan ini membuat dia tidak suka karena dia memiliki penyakit hati akut ya. Oleh karena itu berkembang menjadi sebuah kedengkian. Nah, seperti itu. Dan di sini aku merasa ya bahwa dia juga berkonsultasi dengan orang magic atau dukun ya, gimana caranya untuk bisa merusak kehidupan kamu dan menghancurkan usaha-usaha kamu gitu loh guys ya. Jadi
semacam pengen membuat kehidupan kamu ini tidak baik-baik saja gitu ya. Dia pengen intervensi atau campur tangan terhadap kehidupanmu, seolah-olah dia pengen mengatur dan menguasai kehidupanmu gitu, sesuai dengan maunya dia atau kehendaknya dia gitu loh guys ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh The Tower ya, benar-benar ada keinginan, hasrat besar di dalam dirinya untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu gitu ya, karena dia memiliki rasa kedengkian yang luar biasa terhadap kamu, makanya dia pengen menghancurkan, pengen merusak gitu loh guys ya, karena dia nggak mampu untuk bisa menyaingi kamu atau menandingi kamu atau berada di posisi kamu gitu loh guys ya. Dari segi personality atau karaktermu, dia kayaknya sudah tidak suka gitu ya, apalagi dari segi penghidupan ya, yang mana dia melihat secara material kamu itu berkecukupan atau lebih dari cukup atau terlihat mapan gitu ya guys ya, maka terbesitlah keinginan untuk menghancurkan apa yang sudah kamu miliki atau pencapaian-pencapaian yang sudah kamu raih. Nah, seperti itu ya. Dan di sini lagi-lagi dia mengajak temannya ya guys ya, mengajak temannya, bahkan orang-orang sekitar ya, dia berusaha untuk mempengaruhi orang-orang sekitar untuk membuat kamu ini terisolasi atau dikucilkan oleh orang-orang sekampung atau orang-orang sekomplek atau orang-orang satu gang atau orang-orang satu jalur di lingkungan kamu gitu ya guys ya, biar kamu nih nggak ada yang deketin, biar kamu nih nggak ada yang mau nemenin, biar kamu itu merasa kesepian kayak gitu loh guys ya, padahal dirinya lah yang kesepian sebetulnya, tapi dia ini orangnya pandai sekali memutar balikan fakta, seolah-olah kamulah yang kesepian dan seolah-olah kamulah yang bersalah gitu ya, padahal kamu di sini salah apa ya? Kamu diam ya, kamu hanya fokus kerja, kamu melakukan setiap pekerjaanmu sesuai dengan porsinya, kamu berada di lingkungan di mana kamu tinggal, di mana kamu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kamu jarang berinteraksi, dan bahkan kamu menghindari dirinya, tapi sepertinya dia ini malah ngejar-ngejar kamu gitu ya, dan dia ini juga berusaha untuk nebar-nebar gosip ya, cerita-cerita yang nggak benar gitu ya, rekayasa hasil karangan dia gitu ya guys ya, apa yang dia lihat dia bikin cerita, dia tebarkan ke orang-orang ya, agar orang-orang ini percaya gitu loh guys ya, bahwa kamu seburuk itu, bahwa kamu sejelek itu gitu loh guys ya, macam-macam ini karangannya ya, mengenai aku rasa di sini mengenai perilaku kamu gitu loh guys ya, mungkin saja karena kamu cuek sama orang ini ya, atau kamu tidak mempedulikan dia ya, sehingga dia ini merasa tersinggung atau dia ini merasa tidak dihargai gitu loh guys ya, karena dia ini sepertinya orang yang gila hormat gitu, pengen minta penghormatan dari semua orang gitu ya, terlebih pada targetnya yaitu kamu gitu ya, karena dia melihat kehidupan kamu ini nampak membahagiakan gitu, dan dia sebetulnya pengen menjadi bagian daripada kehidupanmu seperti itu. Tapi di sini kamu udah bangun tembok, bangun batasan gitu ya, agar orang ini nggak masuk gitu loh guys ya, agar orang ini tidak bisa intervensi atau ikut campur gitu ya dengan kehidupan kamu. Disitulah dia merasa tersinggung dan terluka gitu loh guys ya, sehingga dia berinisiatif untuk menebarkan hal-hal yang tidak baik tentang dirimu gitu loh guys ya, sebagai salah satu bentuk ekspresi kekecewaannya terhadap kamu karena kamu tidak izinkan dia ini masuk ke dalam kehidupanmu. Dia pengen masuk ke dalam kehidupanmu bukan untuk support atau mendukung kamu, tapi untuk bisa memata-mataimu lebih dekat dan untuk bisa mencari celah di dalam kehidupan kamu agar dia ini bisa mengambil andil atau mengambil bagian di dalam kehidupanmu gitu. Jadi dengan kata lain, orang ini kayak pengen cari untung atau mengambil keuntungan demi kepentingan pribadinya sendiri gitu loh guys ya. Nah, dan di sini semakin kehidupanmu bercahaya ya guys ya, dia semakin merasa silau ya, semakin dirinya ini kayaknya menggila ya guys ya. Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan dirimu. Di sini pesannya kamu harus lebih ekstra waspada ya guys ya. Ketika dia berusaha untuk mendekat lebih dekat ke kehidupan kamu ya, kamu jangan sampai memberi akses ke dia ya, kalau kamu sudah tahu bahwa dia ini sangat toksik dan memberikan kerugian-kerugian di dalam kehidupanmu. Mungkin saja di antara kamu sudah terjebak karena sudah pernah dimanipulasi oleh dirinya ya, mungkin dia pinjam uang nggak pernah bayar gitu ya guys ya, ngutang ya,
lalu dia pergi dengan seenaknya gitu ya guys ya. Ketika kamu tagih, malah dia yang lebih galak daripada kamu gitu ya. Atau dia ini sudah pernah mengadu domba kamu ya, tapi dia pura-pura baik sama kamu atau bermuka dua gitu loh guys ya. Tapi kamu sudah tahu ya bahwa dia ini adalah serigala berbulu domba gitu ya guys ya. Dia adalah orang terdekat kamu, tapi dia tega melakukan itu. Oleh karena itu kamu pun juga tidak segan-segan untuk menutup akses bagi dirinya agar tidak bisa masuk lagi ke dunia kamu, ke dalam kehidupan kamu. Tapi dianya sepertinya tidak terima ya, apalagi setelah dia melihat kehidupan kamu ini semakin bercahaya, maka dirinya pun semakin menggila di sini ya guys ya. Bahkan dia ketawa ketiwi sendiri ya guys ya. Dia tertawa sendiri loh guys ya ketika dia ingin berbuat jahat sama kamu ya. Ketika ada kesempatan untuk bisa ngerjain kamu, maka dia akan melakukannya. Ketika dia mendapatkan kesempatan untuk mengolok-ngolok kamu, untuk mengejek atau membuli kamu, maka dia tidak akan segan-segan untuk segera bertindak, untuk segera membuat kamu merasa terluka atau tersakiti gitu loh guys ya. Ini orang gemar menyakiti orang, rada-rada psycho ya guys ya. Di sini dia tersenyum, tertawa loh ya. Ketawa ketiwi dia kalau mau berbuat jahat, kalau mau berencana yang tidak baik gitu loh guys ya. Kamu bisa melihat ekspresi wajahnya kalau dia kayak senyum-senyum gak jelas gitu ya, kayak ketawa ketiwi sendiri gitu loh guys ya. Beberapa waktu ke depan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Entah itu kamu menemukan adanya sampah di depan rumahmu, entah kamu menemukan adanya jampi-jampi atau benda-benda aneh yang tertebar di depan halamanmu ya, atau kamu menemukan adanya orang-orang yang mencari masalah ya, tiba-tiba datang untuk bikin rusuh gitu loh guys ya. Sebetulnya itu adalah ulahnya dia gitu loh guys ya. Dan dia ini benar-benar pengen masuk kembali ke dalam kehidupan kamu untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya ya guys ya, karena dia sangat penasaran, tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau ya. Selama ini dia berencana memang untuk bisa mengeruk keuntungan dari dirimu ya guys ya, memanfaatkan kamu, bahkan memanipulasi kamu. Nah seperti itu, karena dia nggak kesampaian, makanya dia di sini sangat penasaran, dan dia di sini ngajak-ngajak teman dia ya, atau menghubungi teman dia, nelpon teman dia gitu ya guys ya, untuk melakukan drama-drama atau sandiwara ya di hadapan kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah dia ini adalah pusat perhatian banyak orang, seolah-olah dia ini dibutuhkan oleh orang banyak kayak gitu loh guys ya. Ini kayak bersandiwara gitu loh guys ya. Dia bersuara nyaring ya, bercakap-cakap dengan temannya yang mana itu adalah sekutunya gitu ya, untuk menjebak kamu gitu, agar kamu memberi kepercayaan lagi kepada dirinya gitu loh guys ya, agar kamu ini mau membuka akses kehidupanmu agar dia bisa masuk kayak gitu loh guys ya. Jadi dia banyak sekali bertingkah bersandiwara di depan kamu untuk menjebak kamu. Hati-hati ya guys ya, karena di sini kalau penyakit hatinya sudah kumat ya, dia akan ketawa ketiwi sendiri ya, sebelum dia melakukan perbuatan jolim atau jahatnya terhadap kamu gitu ya. Jadi nih orang ya bener-bener kayaknya udah, sorry to say, kayak gendeng gitu ya guys ya, kayak hilang akal sehat gitu ya. Apapun dia lakukan untuk membuat kamu ini kalau tidak terjebak oleh perangkapnya ya, atau kehidupanmu dihancurkan oleh dirinya gitu loh guys ya. Jadi tidak ada pilihan lain gitu, cuman ada dua opsi yang dia berikan buat kamu ya. Yang pertama, kamu menerima dia masuk ke dalam kehidupan kamu, dan dia yang akan mengambil alih atau kendali atas kehidupanmu ya. Dia pengen memanipulasi kamu. Kalau kamu menjauhkan orang ini, dirinya ini ya, dari kehidupanmu, maka dia siap untuk merusak apa yang sudah menjadi pencapaian kamu. Nah seperti itu ya, itu maunya dia ya, itu ambisinya dia saat ini ya guys ya. Jadi di sini ya guys ya, semakin kehidupanmu bercahaya, itu semakin membuat dirinya menggila ya. Oke, di sini untuk zodiaknya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio. Oke.
Ini aja ya guys ya, readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you? Oke. Wow, di sini ada grateful, ada hidden blessings, and ada commit to happiness. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya. Kamu mesti selalu bersyukur dengan apa yang ada di dalam kehidupanmu ya guys ya. Karena tidak semua orang itu memiliki kehidupan seperti yang kamu miliki saat ini. Bahkan kamu perlu tahu bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan kehidupan seperti yang kamu punya saat ini ya. Jadi kamu harus banyak bersyukur loh guys ya. Walaupun saat ini kamu dihadapkan pada suatu konflik atau permasalahan ya, nggak ada manusia di muka bumi ini yang nggak punya masalah ya guys ya. Semua orang, setiap orang itu selalu dihadapkan pada masalah. Sebetulnya masalah masuk ke dalam kehidupan kita itu membawa pesan yang mana itu akan membuat kita menjadi bertumbuh dan berkembang ya, secara personality, secara pemikiran atau mindset ya guys ya. Permasalahan atau masalah itu akan mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu gitu ya. Jadi masalah itu seperti sebuah trigger yang mau tidak mau memaksa kita, mendorong kita untuk keluar dari zona aman, untuk bisa mencari solusi agar bisa mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Tapi percayalah ya, setiap permasalahan itu pasti ada akhirnya ya. Berawal dari permasalahan, berakhir dengan solusi. Seperti itu ya guys ya. Jadi syukurilah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu ya. Karena setiap apa yang menimpa kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu selalu membawa yang namanya berkat atau berkah ya guys ya. Ada hidden blessings di sini ya, di mana selalu ada pesan baik itu tersirat maupun tersurat untuk kita melalui suatu masalah. Kita diberikan pesan oleh semesta ya. Baik itu pesan yang tersirat maupun tersurat agar kita memiliki kepribadian yang lebih matang dan dewasa ya guys ya. Selain itu, setiap ujian di dalam kehidupan kita ini juga mengandung yang namanya berkah atau berkat tersendiri yang akan membuat kehidupan kita ini mengalami yang namanya transformasi atau perubahan gitu. Jadi kehidupan kita itu tidak berjalan statis tapi dinamis ya guys ya. Mengalami perombakan, perbaikan, perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah takut kalau kamu dihadapkan pada suatu permasalahan, karena di balik permasalahan, di balik suatu masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, itu selalu ada blessing yang tersembunyi atau ada makna pesan di balik setiap permasalahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Agar kita bisa mengambil setiap hikmah atau pembelajarannya demi menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman hidup. Agar kita semakin ke sini menjadi sosok yang semakin bijaksana dan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, tetaplah kamu berkomitmen pada kebahagiaan ya. Di sini aku lihat kehidupanmu ini semakin hari semakin bercahaya di mata orang-orang ya guys ya. Walaupun kamu merasa biasa aja gitu kan, tapi di mata orang-orang beda loh ya. Kamu menganggap apa adanya aja nih kehidupan kamu ya. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, melakukan kegiatan setiap harinya seperti biasa gitu ya guys ya. Tapi dari versi orang lain ya, dari pemikiran orang lain ya, dari sudut pandang orang lain, kehidupan kamu itu sepertinya membahagiakan gitu loh guys ya. Jadi kebahagiaanmu ini belum tentu dimiliki oleh semua orang. Jadi kamu patut mensyukurinya ya guys ya. Jadi di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu berkomitmen pada kebahagiaan. Tetaplah kamu memancarkan energi kebahagiaan, karena itu akan menarik hal-hal baik untuk datang ke dalam kehidupanmu. Karena semakin kamu bahagia, energimu pun semakin positif. Dan semakin energimu positif, maka semakin naik vibrasimu. Semakin vibrasimu naik, maka semakin kamu bisa menarik keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, keberlimpahan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.